Kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera kita semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada wartawan yang hadir webinar ini. Walaupun sibuk memberikan waktu dan perhatian kepada kami, terima kasih banyak. Terus saya mau tambah, uh, mau bicara terima kasih banyak kepada teman-teman korban nasabah Jiwasraya. Begitu memang menderita sehari-hari, tambahan COVID kondisi begini, tapi tetap memang bisa menjaga dan juga bersama dengan kami, bisa memang berjuang bersama. Terima kasih banyak atas bantuan teman-teman korban juga. Setahu saya maksud tujuan webinar ini sebenarnya kami memang mau mencari perhatian mengenai Jiwasraya kepada Presiden dan para menteri dan masyarakat juga. Gara-gara COVID-19 terlalu parah, memang kami udah menunggu lama dan mendiam, tapi makin lama makin berita kita memang bisa hilang dan juga tidak ada kabar yang jelas. Karena itu memang kami hari ini bikin acara webinar seperti begini. Sesuai ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui, ini udah lewat 2 tahun. Terus yang pertama memang kami menganggap, wah ini mungkin pemilik pemerintah. Jadi mungkin sebentar lagi bisa diselesaikan. Jadi memang kami nunggu dan percaya negara. Tapi ternyata makin lama makin kita memang bisa menyadari karena pemilik negara, karena BUMN jadi begitu gampang pakai duit. Begitu gampang investasi kemana-mana, begitu gampang ada corruption, sampai BNI, ada Bakri, macam-macam ceritanya. Karena ini memang pemilik pemerintah, jadi lebih gampang pakai duitnya. Heran sekali. Mana ada negara seperti begini? Heran sekali. Bukan saya sebagai orang asing, orang Indonesia sendiri juga harusnya menyadari inilah Indonesia. Sampai ada gosip, uang ini masuk ke pemiluan presiden, jadi mungkin siapapun juga tidak bisa sentuh. Sampai gosip begitu ada. Kita belum tahu, karena kurang jelaskan. Kami nunggu, katanya bulan Maret ada cairkan kepada uang yang korban, yang uang yang kecil. Kami harap uang yang kecil mereka saja memang kembalikan duit duluan. Alhamdulillah. Jadi kami nunggu. Ternyata mendadak ada kabar, bukan ini untuk saving plan, untuk tradisional. Cerita yang pertama, cerita yang mentok, beda lagi. Kami baru menyadari, ada tradisional. Tradisional pun juga kena bisa jadi korban bersama. Hebat, berat sekali. Di mana-mana ada dibohongin atau mungkin apa. Kami yang kurang mengerti. Belakangan ini ada pertemuan di DPR, mendadak keluarkan kabar, ini mungkin akan tutup dan juga memintakan ke Nusantara. Mana Nusantaranya? Kenapa tutup? Alasan apa? Kenapa harusnya tutup sebelum selesaikan semua hal yang ini? Itu pun juga kurang jelas. Malah pejabat bilang, sepertinya kami memang, sepertinya ada mungkin investor yang mencari untung besar, bunganya dari 12 sampai 15%. Kenyataannya mulai 9% dan ujungnya hanya 6%. Berita macam-macam. Belakangan ini terakhir dengar, kata dari pemerintah maunya membagikan cicilan selama 5 tahun. Itu pun juga kurang jelas. Pokoknya ada gosip. Di mana-mana ada gosip. Kami harap dari pemerintah benar-benar merasa malu dari OJK
mereka memang tidak pernah menjaga tanggung jawab mereka. Hanya mereka mendapat gaji saja. Oke, sekarang harusnya bagaimana menyelesaikan masalah ini dan roadmap-nya gimana? Tolong dijelaskan secara terbuka dan duduk bersama dengan korban-korban dan bisa sampaikan. Ini memang harapan kita yang paling penting. Terus masalah kedua, Jiwasraya ini, Jiwasraya sendiri mereka jual? Enggak kan? Lewat 7 bank. 7 bank begitu memang besar, mereka memang waktu jual, cari untungan sendiri, dapat bunga, terus ada masalah, tutup mata, cuci tangan. Tahun pertama mereka kelihatannya menanyakan ke OJK atau BUMN, kelihatannya pura-pura mungkin bergerak. Tahun kedua, wah, diam saja. Jadi kami memang harap OJK, BUMN, pemerintah, mereka harusnya memang menjelaskan rencana berikutnya secara tetap dan jelas dan juga terbuka. Dan kita mau duduk bersama, mau dengar langsung dari pemerintahan. Ini memang harapan kita. Terus yang masalah kedua, 7 bank ini sebenarnya ngapain sekarang? Karena waktu jual lewat 7 bank, mereka memang mencari bunga dan mencari duit. Terus ada masalah, I don't care, dan juga cuci tangan, tidak mau perhatiin. Tahun pertama mungkin bisa nanya ke OJK dan BUMN, tapi tahun kedua sampai hari ini belum ada satu lembar yang jelas pun juga belum ada. Mereka tidak pernah berjuang atau mereka tidak pernah jadi sebagai merasa tanggung jawab itu sedikit pun juga tidak bisa melihat, hanya menghindar saja. Ini bukan urusan kami, ini urusan hanya OJK dan pemerintahan. Saya udah cuci tangan, kelihatannya begitu. Sebenarnya OJK juga harusnya memberikan sanksi dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada 7 bank itu. Dari pemerintah harusnya melakukan seperti begitu. 7 bank sekarang santai-santai saja. I don't care. Itu juga harusnya memang dikejarkan. Terus masalah ketiga, masalah Hana Bank. Sebenarnya teman-teman saya orang Korea itu sampai 500 orang menjadi korban. Kenapa? Karena Hana Bank membohongi nasabah orang Korea. Ini sebagai deposito. Oleh karena itu orang Korea mengikuti. Berarti ini memang namanya ini berdosa. Itu harusnya memang dibimbing atau mungkin diketahui oleh OJK dan pemerintah. Harusnya kasih sanksi dan juga harusnya mereka biar mungkin melakukan pertanggungjawaban. Tapi walaupun dari 7 bank melakukan apapun juga, tidak ada sanksi, tidak ada yang salah, hanya mungkin salahnya orang yang ambil duit dari Jiwasraya, dan juga salahnya memang korban yang benar-benar kena ini saja. Berarti mana kami memang bisa mengerti dan juga menerima kondisi seperti begitu. Jadi memang jelas dari pemerintahan berikutnya tindakan apa harusnya memang memberikan jelas kepada nasabah satu-satunya dan lewat 7 bank itu, dan 7 bank itu juga harusnya memang mempunyai rasa tanggung jawab. Oke, dari saya sekian saja, dan kalau ada pertanyaan saya memang jawab. Terima kasih banyak.